Astaga, pengakuan wanita berhijab dinodai pendiri Ponpes Al Zaitun di sana tidak mengenal dosa. Saya diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Di sana bahasanya samina wa atokna. Mohon maaf, tidak perlu spesifik mungkin. Berapa kali Anda mendapatkan kekerasan seksual tersebut? Tahap awal seminggu bisa 3 kali, kemudian berlanjut 5 hari sekali, dan kemudian 1 minggu sekali. Dan terakhir bulan Agustus awal 2020 saya masih harus melayani Panji Gumilang. Kalau di awal video tadi itu kan kita simak dugaan wanita yang menjadi korbannya mengatakan ini dasarnya dia melakukan hal tersebut. Saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Di sana bahasanya samina wa atokna. Ini adalah doktrin yang salah. Ini adalah doktrin yang sangat ngawur sekali. Sami'na wa atokna itu bukan dalam hal menaati kemaksiatan. Sami'na wa atokna itu justru sebaliknya dalam hal menaati syariat agama Islam. Kita boleh saja menolak siapapun jikalau itu bertentangan dengan syariat agama Islam. Walaupun dia membranding dirinya sebagai seorang syekh, seorang kiai, seorang ulama, bahkan seorang waliullah sekalipun, dia ngaku-ngakunya wali, tapi mengajak kepada kemaksiatan, ya jangan diikuti. Apalagi kemaksiatannya sampai melakukan perzinahan. Nauzubillahi min dzalik. Sebenarnya kalau untuk pencabulan ini sendiri memang dilakukan di dalam wilayah pondok pesantren, benar ya Pak ya? Benar, Mbak. Itu dilakukan di ruang kerja klien kami, Nyonya K. Ya. Ya. Nyonya K ini di sebelahnya ada namanya toilet. Nah, kami bisa perlihatkan. Namun tanggal 1 April 2021 setelah kami LPK itu dibongkar, ditiadakan. Kalau bicara TKP-nya dihilangkan. Dan saktinya Panji Gumilang sampai TKP-nya dirombak. Dan ternyata juga kasus di Al Zaitun ini bukan baru-baru sekarang. Sudah dari dulu ada masalah kesesatan, ada juga tentang masalah kasus NI, ada juga kasus pencabulan, dan banyak sekali kasus-kasus. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah mendiamkan ini? Apakah ada sosok di belakangnya, atau bisa kita katakan apakah ada backingan? Tampaknya Ponpes Al Zaitun Indramayu terus menjadi perbincangan dan tak ada habisnya. Setelah viral adanya sholat saf bercampur di Ponpes Al Zaitun Indramayu saat sholat Id, kini satu persatu soal Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut terus terkuak. Selain adanya hal yang tak sesuai syariat Islam, misalnya santri di Ponpes Al Zaitun Indramayu yang azan dengan gerakan, kemudian pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang yang menyebut akan menjadikan santri putri sebagai khatib Jumat. Kini muncul lagi sebuah pengakuan seorang perempuan berhijab yang menyebut pernah dinodai oleh pendiri Ponpes Al Zaitun itu. Wanita tersebut mengaku pernah dinodai kehormatannya oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Hal ini seperti yang diunggah oleh akun Hello bernama Zahra. Wanita di dalam video tersebut mengatakan bahwa dia trauma karena pernah dinodai oleh pendiri Ponpes tersebut. Ia mengaku harus melayani pimpinan Ponpes itu, bahkan dirinya menyebut di dalam Ponpes Al Zaitun tidak mengenal dosa. Di sana tidak mengenal dosa karena saya harus melayani, bahkan pernah ada kejadian bapak saya meninggal, saya dipaksa melayani pimpinan sebelum mengurus bapak saya meninggal, kata wanita berhijab kuning tersebut. Dari postingan video akun Zahra di medsos, Hello ini juga menyingkap sederet kasus pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dan ternyata dia adalah mantan napi yang diduga pernah menodai kehormatan mantan pegawai. Video yang telah ditonton lebih dari 129.100 kali ini juga menguliti sosok Panji Gumilang. Berdasarkan video itu, Panji Gumilang disebut pernah tersandung kasus penghinaan serta pencabulan guru-gurunya. Berikut adalah profil dan fakta yang mencuat terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Panji Gumilang, mengutip dari Wikipedia, dilahirkan di Gresik 30 Juli 1946 silam. Dia adalah alumni Gontor di 1966. Dirinya mengenyam pendidikan di SD, lalu melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Modern Gontor selesai tahun 66. Panji disebut menempuh pendidikan di Fakultas Adab Jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam IAIN Syarif Hidayatullah. Mendirikan Ponpes Al Zaitun tahun 1996. Panji mendirikan Ponpes Al Zaitun 13 Agustus 1996. Pembangunan mulai tahun 96, lalu pembelajaran pertama
kali dilakukan di tahun 99, tepatnya tanggal 1 Juli 99. Saat itu Presiden ketiga RI B.J. Habibie yang meresmikan secara umum Ponpes Al Zaitun. Meraih gelar doktor dari universitas yang berbasis di Inggris dan Amerika Serikat. Dalam perjalanannya, Panji Gumilang meraih gelar doktor honoris causa yang diberikan oleh International Management Center Association Revenge University, yakni sebuah universitas berbasis di Inggris dan juga Amerika Serikat. Dr. Anthony Hai yang menjabat Regional Director and Associate Professor IMKA menyebut sejumlah pertimbangan terkait penganugerahan gelar itu. Di antaranya pihaknya menganggap Panji Gumilang berjasa dalam membuat perubahan serta transformasi pendidikan di Indonesia. Nama Panji Gumilang juga sempat dikaitkan beberapa kali dan menuai kontroversi. Tercatat dia sempat dikaitkan sebagai Imam NII, Komandemen Wilayah atau KW 9 pada 2011 lalu. Panji yang menjadi pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu dengan tegas membantah dirinya sebagai Abu Toto, seperti apa yang disebutkan sebagai petinggi NII KW 9. Pada tahun 2021, kasus dugaan pencabulan terhadap mantan pegawai Ponpes Al Zaitun berinisial K dan berujung dilaporkan ke Polda Jabar. Lantas seperti apa kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan Panji Gumilang versi kuasa hukum korban? Dari informasi yang dihimpun, kasus itu bermula saat korban K yang sudah bekerja sejak tahun 2016 bersama Panji Gumilang ditugaskan di Pasar Cikampek pada bagian marketing sekaligus pengadaan barang. Namun beberapa tahun setelahnya, korban K pun ditarik kembali dan ditempatkan di Ponpes Al Zaitun. Usai korban K dipindah tugaskan, ternyata Panji Gumilang menaruh rasa suka terhadap korban dan berusaha mendekati K saat itu. Dikatakan Anom saat itu, karena jarak area Ponpes Al Zaitun cukup sepi dan tidak ada orang, kliennya saat itu dipaksa setiap hari datang untuk berhubungan layaknya suami istri dengan Panji Gumilang. Menurut Anom, kalaupun ada orang yang tahu dugaan aksi bejat yang dilakukan, maka orang itu tidak mau ambil risiko karena takut terhadap Panji Gumilang. Namun sayangnya, informasi ini hingga kini dihentikan penyidikannya. Menurut pihak Polda Jabar, penghentian penyidikan kasus itu lantaran tidak memenuhi unsur pasal 289 yang dituduhkan.